Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang tidak masuk siapa hari ini? Rahma, kenapa? Sakit. Baru hari ini atau dari kemarin? Baru hari ini ya. Semoga cepat sembuh untuk Mbak Rahma. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Roiko. Ya, silahkan. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. bangga jiwanya, bangga badannya, Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu akan kita akan melakukan kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, datang tepat waktu di kelas. Sudah datang tepat waktu ya? sudah. Oke, yang kedua, memperhatikan guru dan konsentrasi ketika mengikuti pembelajaran. Jadi kita harus fokus konsentrasi ketika pembelajaran. Yang ketiga, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang terakhir, menghargai pendapat teman. Jadi nanti ketika diskusi ada perbedaan pendapat, kita harus menghargai pendapat teman ya, walaupun tidak sependapat, tapi harus tetap menghargai. Selanjutnya. Oke, ya sebelum ke persepsi, Ibu mau memberikan motivasi sedikit. Motivasi hari ini adalah mulai hari ini atau dari kelas 10 ya, Ibu sudah memberikan mindset dulu ya, bahwa akuntansi itu mudah. Kebanyakan kan anak-anak sekarang akuntansi susah. Nah,
kita harus rubah mindset kita terlebih dahulu bahwa akuntansi itu mudah. Jadi ketika kita nanti mengerjakan akuntansi, ya terasanya mudah. Tapi kalau kamu sudah dipikirkan dulu, aduh ini nanti ketemu Bu Sherlyn nih, pelajarannya komputer akuntansi, aduh udah pusing duluan. Nah, nanti ketika kamu menghadapi komputer atau pekerjaan pun nanti sebelum mengerjakan sudah apa? Iya, sudah pusing karena kamu sudah dipikirkan dulu, sudah aduh nanti ketemu komputer akuntansi, saya nggak bisa menyalakan komputer, misalkan seperti itu. Tapi di sini tidak ada ya, bisa semua ya. Kayak alhamdulillah. Ya, jadi kita rubah mindset kita bahwa akuntansi itu mudah atau komputer akuntansi itu mudah. Paham? Iya, sudah bisa dipahami motivasi hari ini? Semoga termotivasi ya. Selanjutnya, Ibu, hari ini ada yang hari ini kan kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu itu apa? Saya Bu. Ya, Eki silahkan. Mengisi neraca saldo. Mengisi neraca saldo. Nah, yang lain ingat gak mengisi neraca saldo? Ingat? Ada yang ingat caranya gimana? Ingat gak mengisi neraca saldo di Mayop ya? Kayak ada yang masih ingat gak cara mengisi neraca saldo di Mayop? Ada? Iya, silakan. Iko? Membagi nominal balance, set up, lalu klik balance, Ya. opening balance, jika akun kontra ditambahkan minus Ya. angka nominal. Ya. Akun kontra. Ya udah cukup. Oke, ya sudah menjawab ya. Yang pertama kita buka setup, setelah setup buka balance, setelah balance opening balance, akun opening balance. Nah, di situ kamu mengisi neraca saldo. Nah, tadi ada yang disebutkan sama Mbak Roikoh apa? Akun kontra. Ada yang tahu nggak akun kontra itu apa? Saya Bu. Oke, silahkan Jihan. Akun kontra itu apa? Adalah akun yang memiliki saldo normal berlawanan dengan akun utamanya. Ya, akun yang memiliki saldo normal berlawanan. Ada yang tahu contohnya apa? Ada yang tahu contohnya? Ya, Aisyah silahkan. Akun kontra aset, akun kontra pendapatan, akun kontra aktivitas. Nah, sekarang Ibu tanya lagi nih. Akun kontra dari aset contoh yang lebih. Itu kan aset kan masih banyak ya, apa contohnya? Ingat nggak? Ingat, Apa? akumulasi pengusutan, Iya. tagihan piutang tertangki. Ya. Sudah cukup. Akumulasi penyusutan peralatan. Nah, harusnya kan peralatan atau aset saldonya di mana? Debit. Di debit. Nah, tapi akumulasi itu saldonya di Kredit. iya, di kredit. Alhamdulillah masih ingat. Ada pertanyaan lagi nih. Siap menjawab? Siap. Masih ingat apa enggak nih? Mesin. Masih akun kontra nih, masih akun kontra. Tadi kan sudah pengertiannya, contohnya. Nah, selanjutnya pada saat kita mengisi di neraca saldo, itu akun kontranya diapakan? Ditambahkan? Tambahkan apa? Ditambahkan apa? Ditambahkan apa? Pada saat, kan kalau misalkan kamu ngisi, ditambahkan apa tadi udah dijawab sama Ikoh loh. Ditambahkan apa? Akun nominal. Bukan, ditambahkan Iya, ditambahkan minus. Kalau misalkan akun kontrak kamu nggak minusin, berakibatnya ke apa? Balance. Tidak balance. Iya, kan kemarin ada ya Bu, saya kok sudah selesai semua, tapi tidak balance. Itu karena apa? Nah, karena ternyata akun kontranya tidak ditambahkan minus di depannya. Masih ingat ya berarti ya? Masih. Selanjutnya. Hari ini kita, ada yang tahu selanjutnya kita akan belajar apa hari ini? Mayo. Iya, Mayo. Materinya? Ibu jelaskan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah ditayangkan video pembelajaran, peserta didik mampu melakukan input data pelanggan dan pemasok perusahaan jasa ke dalam aplikasi Mayop Accounting versi 18 sesuai
dengan prosedur sesuai prosedur dengan benar. Nah, yang kedua, setelah ditayangkan video atau setelah diskusi, peserta didik mampu melakukan input saldo utang perusahaan jasa ke dalam aplikasi MyYob Accounting versi 18 secara tepat. Jadi kita hari ini akan belajar dua. Yang pertama apa? Input data pelanggan dan pemasok. Yang kedua, iya, input saldo utang perusahaan jasa. Oke, next. Oke, sebelum ke sini ada pertanyaan dulu nih sebelum ke video pembelajaran. Menurut hari ini kan tadi mau belajar apa? Input data pelanggan sama pemasok. Menurut kalian nih, perlu atau tidak kita memasukkan data pelanggan dan pemasok? Perlu. Alasannya apa? Kenapa perlu? Ada yang tahu? Supaya tidak Iya, supaya tidak berantakan. Maksudnya tidak berantakan gimana? Misalkan kamu pelanggan ditulis sama pemasok dijadikan satu, kan nanti bingung ya, ini yang pelanggan yang mana, yang pemasok yang mana. Nanti kalau di MyYob kita masukkan satu per satu. Oke, selanjutnya ada video pembelajaran, nanti disimak ya. Nah, ketika Ibu menayangkan video pembelajaran, silahkan dicatat yang penting-penting, atau itu kan ada langkah-langkahnya dicatat. Silahkan, Gustin boleh kembali. Ya. Customer kita buat saja di new. Kita klik di new ini di bawah sini ya teman-teman. New, kemudian di sini kita masukkan namanya. Dan di sini saya contohkan yaitu Sudah dibuka MyYob-nya? Sudah semua ya? Ya nggak apa-apa, nanti bareng aja sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berjumpa lagi di kelas calon akuntan. Pada kesempatan kali ini, yang 8. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by breakdown everything I need to get done. 11. Sebelum kita masuk ke video pembahasan buat berkembang dan bisa upload, nah di sini bisa, kemudian atau bisa pesan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, buruan di subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Support dan dukung terus channel saya agar terus berkembang dan bisa upload video setiap harinya. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Untuk membuat kartu customer dan supplier, kita bisa masuk di mode card file. Nah di sini ya teman-teman. Kemudian kita pilih card list. Nah, di sini bisa, kemudian atau bisa diperhatikan ya, nanti kita akan praktek. Kemudian kita pilih yang up. Nah, ini sama saja teman-teman. Sini saya akan gunakan yang card file, kemudian card list. Oke, di sini bisa kita lihat, di sini ada customer, supplier, employee, dan personal. Nah, di sini kita akan masukkan daftar customer dan daftar supplier. Nah, yang pertama kita akan masukkan daftar customer terlebih dahulu. Nah, untuk membuat daftar customer kita buat saja di new. Kita klik di new ini di bawah sini ya teman-teman. New, kemudian di sini kita masukkan namanya. Nah, di sini saya contohkan yaitu yang pertama yaitu ada Tokomul. Kemudian kita tap saja. Oke, kemudian di sini ada card ID. Nah, card ID ini yang nomor ini C001, kita masukkan saja. Oke, kemudian di sini ada lokasi. Nah, di sini bisa kita masukkan lokasinya, teman-teman. Kita masukkan di lokasi 1, kemudian kita buat alamatnya yaitu Jalan Jenderal Sudirman nomor 46 Jambi.
Oke, kemudian kita bisa buat citinya. Kalau ada citinya kita buat kota Jambi, kemudian stack. Nah, kalau ada stacknya kita isi, kemudian kalau ada kode posnya kita isi. Ini sembarangan saja teman-teman. Kemudian kontennya otomatis di sini Indonesia. Nah, kemudian di sampingnya di sini ada phone number, ada phone 1, 2, 3, kemudian ada tag, email, website, salutation, dan kontak. Nah, di sini kita akan masukkan nomor telepon saja. Nah, jika ada soal yang memasukkan lebih lengkap seperti email, tagnya, ada websitenya, itu dimasukkan ya teman-teman. Di sini karena ini contohnya cuma ada nomor telepon, kita cuma masukkan nomor telepon. Nah, kita cuma masukkan nomor telepon saja. Nah, kemudian kalau sudah kita masuk ke output ini, kita masuk di selling detail. Nah, di selling detail ini, bisa Biar gak kita ngantuk ya. edit ya teman-teman. Contohnya kita akan menjual itu service, item, profesional, tim bilik, atau miscellaneous. Nah, di sini kita akan membuat sel layarnya yaitu item. Nah, kalau item kita buat item, kalau kita perusahaannya dalam jasa kita buat service ya teman-teman. Di sini saya pasangkan saja. Kemudian income account. Nah, di sini bisa kita masukkan account-nya, yaitu bisa sales account. Nah, ini nanti disesuaikan dengan soal teman-teman. Nah, kemudian di sini ada tag kode. Nah, tag kodenya kita buat yaitu VPN ya teman-teman. Kemudian di sini VPN juga. Oke, kemudian di sini customer tag information. Nah, biasanya di sini ada keterangan teman-teman, misalnya kalau kita melakukan pembelian atau penjualan itu COD atau ada terminnya, misalnya N/30. Nah, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau ada silakan nanti diisi ya teman-teman. Di sini belum ada, kita buat seperti ini saja. Nah, kalau misalnya ada bisa kita buat di sini ya teman-teman, sesuai dengan soalnya nanti. Nah, kalau udah kita pilih di payment detail. Nah, di sini adalah payment metode. Kita bisa memilih yaitu dengan bank, cek, cash, atau visa dan lain sebagainya. Silakan untuk dipilih nantinya. Kemudian ada kontak log, job, dan history. Nah, biasanya saya itu cuma mengisi profile, kemudian selling detail, kemudian cuma itu saja teman-teman yang kita isi. Nah, kalau sudah kita okekan saja. Nanti kalau ada kesalahan bisa kita edit nantinya teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya, ini toko mall sudah masuk. Kemudian bisa kita buat new lagi sampai dengan toko ucap nantinya. Kita buat saja. Seiring dengan besarnya pertumbuhan bisnis Anda, pengelolaan biaya lingkup nasionalnya akan semakin Masukkan daftar supplier. Nah, untuk masukkan daftar supplier sama seperti yang daftar Nah, sekarang yang supplier ya, tadi yang customer. Kemudian di samping customer ini ada supplier, kita klik saja. Nah, kemudian untuk membuat data barunya kita klik di new ini. Klik new, kemudian sama seperti tadi kita masukkan nama suppliernya, kemudian kode ID, kemudian sama address, Sama ya, cuman bedanya ini supplier, tadi customer. Indonesia. Nah, kemudian kita pilih yang buying detail. Nah, kemudian kalau ada terminnya bisa kita masukkan di sini. Nah, untuk customer supplier bedanya di sini ya. Kalau tadi selling detail, kalau customer. Nah, kalau supplier itu pakainya buying detail. Apa itu buying? Pembelian apa penjualan? Iya, pembelian. Dan di sini belum ada termin, kita tinggalkan saja. Kalau sudah kita okekan saja.
Nah, buat yang sama untuk si P sawal dan PT akuntan. Kita buat sama seperti yang PT kelas ini. Oke, kita buat saja. Nah, oke, ini tadi customer dan supplier. Nah, customer apa tadi customer? Customer, pelanggan. Supplier, pemasok. Pemasok ya, oke. Satu lagi yang saldo utang. Kalau kita mengikuti ada video awal di dalam usaha, pada video kali ini kita akan melihat cara menginput awal utang usaha. Utang usaha ini berarti ada kaitannya dengan supplier yang kita punya satu supplier yaitu PT Oke Jaya Mandiri. Baik, cara menginput utang usaha ini Perhatikan ya. Untuk usaha pada supplier ini dan kita buat melalui app purchase. Ini kita sesuaikan tanggal sesuai dengan kasusnya. Tanggal 25/11 bagian demo dan PT Oke Jaya nominal setelah 73 juta rupiah. Oke, dan Nah, ini nih. Nanti untuk memasukkan saldo utang, kamu tahu bener apa enggaknya itu sampai muncul notif congratulation. Apa artinya congratulation? Ya, selamat sudah balance. Nah, kalau kamu nggak muncul congratulation, nanti ada notif lagi, misalkan salah, itu nanti ketahuan. Berarti kamu belum benar memasukkan saldonya, belum balance sama neraca saldo. Nah, ini ya di sininya harus 0. Kalau balance sudah 0. Kalau nggak balance nanti ada nominalnya, kurangnya berapa atau lebihnya berapa. Sudah selesai videonya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti sudah paham? Setelah ini kita akan diskusi kelompok, tapi sebelum diskusi kelompok kayaknya mukanya udah ngantuk atau gimana, biar semangat ada ice breaking ya. Kita akan melakukan ice breaking. Silakan berdiri semua. Sudah berdiri semua? Nah, nanti kamu lakukan sesuai di video. Misalkan video seperti ini ya, nanti seperti ini ya. Harus semangat. Nanti kalau tidak semangat diulangi lagi. Sudah siap? Ya, mulai. Ya, mulai. Nanti yang nggak gerak, ibu suruh gerak sendiri di depan. Terus, jangan berhenti terus. Nah, jangan berhenti ya. Ini gerakan apa? Matikan lampu. Terus. Terus, jangan berhenti. Terus.
Lagi apa cukup? Lagi ya, ini lagi masih ada. Lagi sekali lagi. Yuk sambil senyum, semangat. Gerak. Terus. Nah, nyengkirin. Lompat. Ya, lompat. Lompat terus, lompat. Ayo lompat, jangan berhenti, jangan diam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat lagi? Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan diskusi kelompok sambil mengerjakan. Sudah duduk per kelompok? Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD. Nanti dikerjakan bersama kelompoknya. Ada instruksinya ya. Yang pertama, Ibu bagi dulu aja ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, paham? Kelompok 1 silahkan. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Silahkan berkelompok. Ada yang mengerjakan, ada yang mengerjakan di komputer, ada yang mengerjakan di LKPD. Nah, itu LKPD nyambung sama yang di komputer. Tadi kan sudah ditonton ya, cara memasukkan daftar pelanggan atau customer sama supplier dan saldo utang. Silahkan dikerjakan. Dibuka file masing-masing. Oke. Belum pada dibuka. Yuk, mulai dikerjakan. Yuk, mulai berdiskusi. Waktunya berapa menit? Waktunya 10 menit ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan dan diskusi. Nah, pada saat diskusi, Ibu juga menilai kalian ya, cara berdiskusinya gimana, aktif atau tidaknya. Jadi, Ibu harapkan ikut diskusi semua, jangan hanya yang mengerjakan satu anak. Ini nge-lag banget ya. Ini aja. Ya, ini mouse-nya kenapa? Aduh. Ini punya kamu? Enggak, ini. Yang ini. Silahkan dikerjakan. Ini coba. Ada yang mengerjakan di ini ya, di kertas ya. Ada yang mengerjakan di LKPD, ada yang mengerjakan di ini namanya pakai nama sendiri, Bu. Iya, pakai nama sendiri. Ini melanjutkan yang kemarin ya, melanjutkan yang kemarin.
Kemarin kan kamu sudah mengerjakan neraca saldo. Atau bisa lihat di buku ya, halaman berapa? Halaman 45. Ya, halaman 45 sampai halaman Iya, membuat yang dapat daftar pelanggan siapa? Kelompok 1 sama kelompok berapa? Kelompok 4 dapat daftar pelanggan nggak? Coba dilihat di LKPD. Kamu mengerjakan sesuai yang sesuai yang ini aja ya. Pelanggan. Daftar pelanggan ya, kelompok 4. Oke, perhatikan instruksinya. Yang pertama, kamu kerjakan di komputer, daftar pelanggan kelompok 1, daftar pemasok kelompok 2. Nah, karena di sini pemasok ada 3, berarti Ibu bagi saja ya. Yang ini Kalbe Farma kelompok 2, kelompok 4 ganti pemasok saja. Dexa Medica, terus sama ini yang terakhir Harlex Toothbrush Industri ya. Nah, nanti kamu majunya berarti yang itu, nanti mengerjakannya di depan. Kelompok 6 dapatnya apa? Saldo utang. Oke, saldo utang ada 2, silahkan dikerjakan. Tapi kalau mau mengerjakan saldo utang, tetap harus mengerjakan semuanya ya. ya makanya Kamu masukkan yang ini dulu aja. udah tinggal ini Oh, ya udah ya, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Jadi nanti kalian maju satu persatu. Farma. Udah sampai apa ini kelompok 3? Oh ya udah. Tapi pemasoknya dimasukkan semua ya, 3-3-nya ya. Pakai yang sesuai di buku. Kamu dapatnya apa tadi? Pemasok yang kedua ya kayaknya ya, yang Dexa Medica. Berarti kamu yang Dexa Medica. Ini kelompok 5 dapat, kamu kelompok 6 ya ikutnya ya? Kelompok 5. 6 ini ya. Kelompok 5 berarti dapatnya yang apa? Harlex. Ya. Berarti kamu ngerjainnya Harlex aja. Kelompok 1 Kalbe Farma ya. Yuk mulai. Card file, card list. Ya. Udah customer. Kamu customer berarti yang ini. Udah. Oh ya udah lanjut. Berarti sudah ya. Oke, ini kelompok 1 customer sudah. Ini di enter sih, ini di enter. Habis mengerjakan itu di enter. Nah, baru nanti muncul. Card ID-nya jangan lupa ya, adresnya nanti di sini. Ini ditulis dulu card ID-nya berapa Harlex. Harlex ini S003. Card ID-nya jangan lupa ya diisi. Ya benar, S002 betul. Sudah selesai?
Kalau ini nggak usah diisi semua, nggak apa-apa kalau alamat. Yang penting ini sama ininya. Nomor HP ya nggak apa-apa. Nggak usah. Iya. Ini kalau saldo utang kamu tetap ngerjain semuanya ya berarti ya. Iya, dari customer, supplier. Kalau nggak suppliernya dulu aja. Berarti ini customer sudah ya. Supplier silahkan dimasukkan, nggak apa-apa. Supplier masukkan aja. Sama siap-siap itu dikerjakan nanti maju ya. Ya. Nomornya nggak usah dikasih kurungan, langsung 021. Nomor yang mana? Nomor telepon. Nggak usah. Ini diisi yo. Card ID-nya S001. Ini ya dari sini. S001. Yang mana? Gak usah, langsung ini aja. Berarti sudah semua ya? Sudah ya? Kelompok 5 sudah? Oh, kelompok 5 sudah? Ya, ininya sudah, komputernya yang di komputer. Sudah, Nok? Yang ini. Mana? Yang ngerjain siapa? Kelompok 5 mana sih? Kamu kelompok 5? Sudah ya berarti ya? Ya, oke, berarti sudah. Oke aja, oke. Sudah semua? Sudah, Iko, saldo utangnya. Sudah balance. Lagi kan, no? Harles aja, nggak usah penuh-penuh. Wis. Ini di enter dulu, terus card ID-nya diisi. Enter aja, Bu. Tadi Lah kita kamu off dulu. card ID-nya diisi Jangan-jangan kamu card ID-nya nggak Udah diisi. Bu, tapi S00 berapa itu? 003. Ya, oke. Di off dulu baru nanti diisi. Oke, Nih. Ada kan? Ya, lanjut. Harusnya Itu diklik 2 kali aja, kalau nggak klik ininya. on. Ini emang hairless namanya? Enggak, Ibu yang nyuruh. Harlex. Harlex ditulis yang bener Harlex. Ya, oke, lanjutin aja. Oke, sudah selesai ya. Sekarang Ibu sekarang maju presentasi. Kelompok 1 silahkan maju. Kelompok 1 silahkan maju. Yang lain perhatikan ya. Yuk, kelompok 1 maju. Kelompok 1 silahkan maju. Dibuka. Dibuka presentasi. Nanti ada yang di sini ya. Silahkan dibuka. Sama hasil diskusinya. Sebentar. Ya Allah, aku close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan SKPD komputer akuntansi. Daftar itu yang dibawa aja, yang ininya nggak usah. Yang ininya. Daftar pelanggan. 1. Yuk, salah satu ke sini, praktekkan di sini. Siapa yang mau mempraktekkan? Ini Angel. Ya, perhatikan ya, ini cara memasukkan customer. Kelompok 1 akan presentasi. Apa? Pertama, klik apa? Ya, sudah. Terus hadapnya ke sana, yang menjelaskan hadapnya ke sana. Ya, lanjut diisi. Namanya pelanggan tunai, tulis pelanggan tunai. Nih ya, yang pertama customer hanya 1 pelanggan tunai, terus enter ya nanti. Enter. Oke.
Ya, nih. C001. Sudah ya, sudah selesai. Silahkan ditutup. Ada yang mau tanya dulu enggak? Silahkan di. Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditutup kelompok 1. Kayak tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan dibuka. Sama langsung di sana 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langkah-langkahnya. Yang pertama, 1. Buka vertikal. Ya, sudah. Terus? Pilih card list. Ya. Klik supplier. Ya. Klik. Selanjutnya, klik tab supplier pada jendela card list dan klik icon name di sebelah kiri bawah. Ya, silakan diisi ini sesuai di buku. Kalbi Pharma. Terus di enter ya. Enter. Udah cukup sampai itu aja. Sudah. Data profil pemasok Ya, sudah. sesuai dengan data pemasok. Ya, langsung ditutup. Jika sudah memasukkan data pemasok, lalu klik close. Sudah ya tadi customer, supplier. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, tepuk. Ya, lupa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok, karena ini waktunya tidak cukup, jadi satu kelompok lagi ya, saldo utang, langsung cara-caranya saja. Lanjut. Kelompok 3. Ayo cepetan. Langsung ada yang di sini ya. Kelompok 3 cara memasukkan saldo utang. Langsung ke caranya aja ya, langsung ke setup. Dibuka dulu. Ayo, ribut apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan langkah-langkah membuat saldo utang. Yang pertama, Klik profile. ayo. Setup. Saldo utang ya, saldo utang. Kalau yang tadi itu untuk pelanggan dan pemasok. Klik setup. Ya, Kemudian balance. ya. Price. Supplier balance, terus Kemudian add purchase langsung aja, langsung add purchase ya. Langsung add purchase ya. add purchase. Ya, silakan diisi, enter, Eki. Kemudian historical. Langsung nominalnya aja. Langsung nominal saja terus dibuka aja. Apa itu? Langsung ke sini saja. Nominal. Ya. Ya. Terus langsung ditutup aja ya. Oke, sudah? Ya, nggak apa-apa. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kayak kelompok 4, 5, 6 nanti kita LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Kayak sekarang sudah maju, sudah ada perwakilan ya tadi pelanggan, pemasok dan saldo utang. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kesimpulannya apa? Membuat Ya, Eki silahkan. kartu pelanggan pemasok Sama terakhir saldo. Iya, kesimpulannya hari ini kita memasukkan saldo pelanggan, saldo pemasok, daftar ya, daftar pelanggan, daftar pemasok sama saldo utang. Sudah tahu cara-caranya? Sudah. Ada yang mau menyimpulkan lagi selain Eki? Oke, sudah. Sekarang refleksi nih, Ibu tanya. Refleksinya ya. Tantangan, kesulitan dulu, kesulitan. Kamu merasakan ada kesulitan nggak pada materi hari ini? Ya, Nesya, apa kesulitannya? Sulit memahami komputer. Kayak siapa sulit memahami komputer? Yang mungkin ada yang sulit memahami komputer. Terus apalagi kesulitannya? Komputernya nge-lag. Ya, berarti itu kesulitan teknis ya. Terus selain kesulitan, ada nggak tantangan? Ya? Kekurangan komputer. Oh iya, kekurangan komputer, iya. Tapi untuk materinya berarti nggak ada kesulitan ya? Ada. Apa, Eki? Menggunakan bahasa Inggris. Oh, menggunakan bahasa Inggris, iya. Pengennya pakai bahasa Indonesia? Ya, siapa tahu nanti habis ini kita akan kerja di luar negeri, jadi udah terbiasa pakai bahasa Inggris ya. Oke, sudah selesai. Apa Jihan, mau jawab apa? Silahkan. Oh, tadi angkat tangan. Oke, sebelum kita masuk ke ada post test dulu ya, udah Ibu kirim linknya di grup. Silakan dibuka per kelompok saja biar cepat. Per kelompok saja ya, sudah diklik. Yuk mulai ya, per kelompok saja. Biar nanti mana ini? Ibu ada post test untuk mengukur kemampuan kamu sudah paham apa belum nih ya? Sudah? Iya, ditulis namanya, tapi tulis namanya semua ya. Misalkan ini Atika, terus Gustin sama Anissa seperti itu. Sudah? Nah, ini sudah ada yang muncul ya. Sudah? Sudah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah semua ya berarti ya. Yang belum, siapa yang belum? Sudah? Ibu mulai ya kalau sudah. Silakan dimulai. Kaget. Kenceng banget ya. Nah, ini ada ininya ya, coba yang pertama. Enggak jelas ya, sebentar Ibu ini. Yang pertama ini bunga. Sementara masih nomor 1, Jua, Aisyah nomor 2. Yuk cepet-cepetan juga ya ini ya. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai?
Udah selesai semua ini kelompok ini. Sudah? Sudah semua? Ini sementara di nomor 1 kelompoknya 2 Aisyah, Iko, yang kedua siapa ini? Udah jelas ya? Utin, Atik, Anis. Yang ketiga Bunga. Sudah semua? Sudah? Ibu akhiri ya. Mari. Ya ini nggak berhenti. Berarti kelompok yang juara 1 siapa? Yang juara 1? Yang juara 1 siapa? Ya kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Juara 2. Utin, Atik, Anis kelompok 2. Ya Bunga 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat untuk berarti sudah paham ya. Oke. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi apa? Ada yang tahu? Apa? Persediaan ya. Nanti kita akan memasukkan persediaan. Nah, silahkan tugasnya nanti kamu menonton video tentang persediaan. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk kita semua.